Mayoritas karyawan di Indonesia masih memiliki gaji UMR, bahkan banyak juga di bawah UMR. Bagi mereka yang bergaji UMR, karena gaji pas-pasan, maka pengaturan keuangan harus ekstra hati-hati supaya tidak defisit dan tidak terlilit hutang. Salah satu cara mengatur keuangan untuk gaji UMR yang realistis adalah menggunakan prinsip 50-30-10-10. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk bayar cicilan dan hutang, 10% untuk kesenangan, dan 10% untuk tabungan dana darurat dan investasi. Di video kali ini kita akan membahasnya satu persatu. Bagian 1, alokasi 50% dari gaji diperuntukkan untuk keperluan kebutuhan hidup seperti untuk makan, air, listrik, transportasi, kuota internet, dan sebagainya. Jadi, jika gaji Anda 3,2 juta, maka Anda perlu mengalokasikan 50% atau 1,6 juta untuk kebutuhan hidup. Apakah itu cukup atau tidak? Itu bersifat relatif. Jika diperkirakan uang untuk kebutuhan hidup Anda tidak mencukupi, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah menurunkan gaya hidup serta memikirkan berbagai alternatif lain. Misalnya untuk keperluan makan sehari-hari, Anda bisa berhemat dengan mengurangi makan di luar. Bagian 2, alokasi 30% dari gaji diperuntukkan untuk membayar cicilan produktif atau membayar hutang jika ada. Dengan harga properti yang tinggi, kebanyakan karyawan tidak mampu membeli rumah secara tunai atau cash. Solusinya adalah mengambil KPR atau menyewa rumah. Khusus bagi mereka yang bergaji UMR, dapat mencari kredit rumah sederhana yang bersubsidi. Namun jika masih ada beban lain, alternatif lainnya cukup menyewa kos atau mengontrak rumah saja. Khusus untuk pembayaran sewanya dapat dialokasikan dari bagian 30% ini. Selain cicilan tempat tinggal, karena sarana transportasi umum juga belum terlalu baik di berbagai daerah, banyak karyawan mengambil cicilan kendaraan bermotor terutama roda 2. Untuk pembayaran cicilan dapat dialokasikan dari bagian 30% ini. Intinya, sepanjang hutang yang dimiliki adalah masih utang produktif atau sebuah keharusan untuk operasional pekerjaan Anda, juga besarnya cicilan per bulan tidak melebihi 30% dari penghasilan Anda, maka pengeluaran tersebut masih bisa ditolerir. Bagian 3, alokasi 10% untuk jalan-jalan atau membiayai kesenangan Anda. Bagaimanapun dana untuk bersantai harus tetap disiapkan supaya kehidupan Anda tidak monoton. Tapi karena gaji Anda adalah UMR, maka alokasi untuk bagian ini jangan terlalu tinggi, cukup 10% saja. Karena termasuk sedikit, Anda perlu kreatif mengatur apa saja yang Anda senangi tapi tidak terlalu membebani pengeluaran bulanan Anda. Misalnya untuk akhir pekan, jalan-jalan cukup di pantai, taman kota, atau tempat yang terjangkau lainnya tapi tetap membahagiakan. Jika Anda sudah tidak memiliki utang atau cicilan yang harus dibayar tiap bulan, atau Anda memiliki usaha sampingan atau penghasilan tambahan yang lumayan, bisa saja alokasi 10% untuk kesenangan ini Anda tambah menjadi 20% atau 30%. Bagian 4, alokasi 10% dari gaji dialokasikan untuk ditabung sebagai dana darurat. Jika dana darurat sudah mencukupi, alokasi 10% dapat dialihkan untuk investasi. Menabung dana darurat sangat penting supaya ada persiapan jika ada kebutuhan dana tiba-tiba. Jika terjadi musibah seperti sakit, kecelakaan, PHK, atau yang lainnya, dana untuk mengatasinya dapat mengambil dana darurat dulu. Ini akan mencegah Anda berhutang untuk membiayainya. Mengenai besar dana darurat yang disiapkan, jika Anda sudah berkeluarga, sebaiknya disiapkan 9-12 kali dari pengeluaran bulanan Anda. Bagaimana jika dana darurat sudah terkumpul dalam jumlah yang cukup? Jika sudah cukup, berarti sudah saatnya Anda berhenti menabung dana darurat dan mengalihkan 10% itu untuk investasi. Dengan investasi, aset Anda akan berkembang menjadi lebih besar dan melampaui inflasi. Juga bisa menjadi penghasilan tambahan dan passive income. Penghasilan yang tetap Anda peroleh walau Anda tidak melakukan apa-apa lagi terhadap aset itu. Investasi juga bisa menjadi tabungan untuk hari tua. Jika Anda sudah tidak memiliki utang atau cicilan yang harus dibayar tiap bulan, atau Anda memiliki usaha sampingan atau penghasilan tambahan, bisa saja alokasi 10% untuk investasi ini Anda tambah menjadi 20%. Demikianlah cara mengatur keuangan bagi karyawan yang bergaji UMR. Salam sukses.